Halo teman-teman, ya kembali lagi di channelnya saya Julius Lai. Dan kali ini di meja saya ini sudah ada Kamen Rider Black dari serinya, dari zamannya Showa. Dan sedangkan di kiri saya ini sudah ada si Feng Joker dari eranya si Heisei. Nah kali ini yang saya mau unbox adalah ini teman-teman. Oke, ini adalah Kamen Rider pertama di zamannya Reiwa ya. Jadi Jepang ini sudah mengalami berbagai banyak zaman dan itu ada sebutannya masing-masing. Setiap ganti kaisar itu teman-teman, itu ganti nama zaman teman-teman. Nah, yang saya punya itu yang untuk seri Showa itu cuman Kamen Rider Black. Jadi yang si istilahnya simbahnya atau si Kamen Rider One itu saya nggak punya. Ya, oke. Kali ini yang saya mau ulas dan saya mau bahas, kita akan unbox dan review bersama, yaitu Kamen Rider Zero One Rising Hopper ya. Jadi ini form utamanya daripada si Zero One. Dan kalau di movie-nya, maksudnya TV seriesnya itu udah banyak teman-teman ya form-formnya. Dan yang kali ini kita akan ulas yaitu Rising Hopper dari Zero One ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan di skip ataupun jangan dicepet-cepetin karena nanti di tengah-tengah akan saya ulas. Ini sebetulnya murah teman-teman, tapi kenapa harganya bisa menjadi 850, padahal ini aslinya nih sebelum kursnya naik juga seperti sekarang kurs 150. Ini itu rilisan di Februari, itu kurs masih 130-an teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung harusnya 390.000, tapi kenapa bisa menjadi 850.000, 800.000? Oke teman-teman, sebelum saya ulas itu, ikutin terus channel YouTube saya dan jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notif saat saya ada upload video terbaru. Oke, sebelum saya bahas lebih lanjut, kita unbox dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah penampakan boxnya dari depan. Seperti biasa, ini ada tulisan, bukan tulisan sih, stiker hologram Tamashii Quality, SAF figure. Terus ini hijaunya ini keren banget, stabilo Kamen Rider Zero One Rising Hopper 01. Nah ini nggak tahu nanti apakah akan ada 02 seperti si zamannya si Showa. Kita akan lihat. Dan ini sudah logo biru, logonya Tamashii Nation, itu dari depan ya teman-teman. Dan ini dari samping, ini dari belakang. Oke, yang punya saya ini Jepang distribusi, jadi nggak ada stiker-stikernya, nggak ada hologramnya Bandai mana gitu, nggak ada. Nah ini teman-teman. Oke ya, kita akan unbox aja langsung. Set. Oke, sip. Nah, ya ini saya nggak akan mengulas memakai UV atau apa, nggak, karena orang lain sudah pernah reviewin. Tapi yang mau saya ulas nanti, kenapa ini barang itu kece banget, yang pertama. Dan yang kedua, kenapa barang ini itu bisa hype banget, serta yang ketiga, kenapa harganya bisa mahal. Itu teman-teman, itu yang mau saya ulas. Tapi sebelum itu kita akan unbox dulu. Oke. Iya, dari penampakannya ini Kamen Rider-nya, tangannya mendapatkan 1, 2, 3, 4 ya, 4 pasang. Dan ini enggak seperti biasanya. Biasanya teman-teman, kalau di SHF yang terbaru, SHF sebelumnya itu tangannya itu yang biasanya yang masuk ke sini itu yang mengepal, tapi ini enggak. Ini tangannya yang terbuka teman-teman ya. Nah ini enggak biasanya sih. Oke, ini sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya itu tangannya mengepal, yang dipajangin teman-teman ya, yang ditancepin di figur bodinya. Oke, kita akan lihat. Ya, justru tangan mengepalnya itu di sini ya teman-teman ya, di dalam boxnya sini. Jadi ini dapat ternyata salah saya teman-teman. Yang tangan kanan itu mendapatkan 4 saja, sedangkan yang tangan kiri itu 5 ya, 5 sama yang di bodinya. Ini saya tadi nggak kelihatan yang di bawah ini teman-teman. Oke, saya nggak akan ulas tangannya lagi, tapi kita akan ulas figurnya teman-teman. Oke, sip. Iya, masih ada plastiknya, kita akan buka aja langsung. Oke, ya ini dari warnanya sih kinclong banget, hijaunya stabilo ya. Apakah ini akan bisa luntur? Kayaknya tidak,
nanti kita akan ulas kenapa ini tidak bisa luntur. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita akan ulas dari segi kepalanya terlebih dahulu. Ya, di bagian kepalanya ini, di bagian tengah-tengah dahinya ini ada titik putihnya. Terus seperti biasa visornya, matanya ini warna merah, dan di dalamnya ini ada bintik-bintik putihnya seperti biasa dari serial-serial Kamen Rider. Terus ini bahannya plastik yang warna stabilo ini plastik, jadi bukan karet, dan dipastikan kalau warnanya catnya di warna plastik ini nggak akan pudar ya teman-teman. Oke, terus dari atas kepalanya ini ada teksturnya ini ya, ada panel liningnya warna merah juga. Oke, lalu kita akan ke segi pundaknya ini bahannya plastik, jadi ini juga nggak akan merotol istilahnya, beda banget dengan bahan yang di tangannya ini. Terus kita lihat detailnya, bagian dadanya ini juga plastik, ini plastik sih teman-teman. Oke teman-teman, hal yang menarik itu ada di bagian silvernya ini teman-teman. Ini itu nggak tahu bahannya apa, kemungkinan sih ini plastik terus dicat silver, kemungkinannya ya, soalnya ini bukan karet, jadi ini pasti nggak akan memudar warnanya. Terus di bagian drivernya ya, ini detailnya cakep abis teman-teman. Untuk drivernya ini gila sih, harga 3000 yen tapi detailnya mantep abis. Terus yang kerennya lagi teman-teman, di bagian bodinya ini, baik di tangan maupun di kaki, ini semuanya ini ada ini tuh berasa, jadi bukan plastik biasa polos kayak Kamen Rider sebelumnya, beda banget. Jadi ini modelnya kayak model baju-baju spandek atau apa gitulah ya. Silakan dikoreksi jika saya salah, atau mungkin ada teman-teman yang tahu, silakan komen di bawah. Oke, terus ini perpaduannya ini juga plastik teman-teman, jadi bukan karet bahannya. Jadi ini dipastikan kalaupun memudar itu dalam waktu yang lama, nggak seperti punyanya Iron Man ya. Jadi yang warnanya cat merah itu tangannya itu memudar. Ya itu teman-teman. Terus dari segi sepatunya, ya ini sepatunya keren. Sepatunya menurut saya beda daripada yang lain. Ini agak lebih gede aja daripada SHF Kamen Rider lainnya. Ini lebih gede menurut saya. Dan uniknya teman-teman, yang di sini itu tidak ada titiknya teman-teman, maksudnya lubangnya. Kan kalau selama ini ada lubangnya ya teman-teman ya. Nah ini nggak ada. Ya itu sampai sekarang saya belum terjawab apa itu fungsi dari lubangnya tersebut. Oke, dan ini di bawah solnya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan ulas satu-satu teman-teman. Ya, dari ini sebentar kita lihat yang di sini silvernya ini. Oke, kalau yang di silvernya yang di lengan ini teman-teman, ini tuh bahannya sama, cuman di panel lining silver. Jadi ini bisa kegores dan bisa mengakibatkan kalau kegores sesuatu yang atau benturan gitu, ini bisa hilang menurut saya. Kita ke bagian tangannya di sini ya, ini semuanya plastik. Sekalipun ini berbeda, ini lebih kinclong gitu ya, tapi ini plastik semua. Terus ya biasa, lainnya biasa aja sih. Jadi silvernya ini plastik, ini semua juga plastik. Karet maksudnya, bukan plastik, karet. Ini aja yang plastik teman-teman, bagian pundaknya. Oke, terus di bagian kaki kita lihat. Ya, sekarang kita ke bagian belakang teman-teman. Ya, di bagian belakang sama, di bagian depannya ini plastik juga, bukan karet. Jadi ini beda. Ini sesuatu yang berbeda ya. Ini mengingatkan saya akan Jiren mungkin ya teman-teman. Mungkin Bandai sudah trial duluan di Jiren. Tapi kalau yang ini lebih keren daripada si Jiren, jujur aja. Karena ini kan seperti part tambahan. Beda dengan Jiren, sekali lagi Jiren itu menurut saya build quality-nya kurang oke. Kenapa? Karena masa body struktur bodinya itu ininya dikasih plastik ya, dadanya teman-teman. Itu menurut saya nggak banget. Tapi kalau yang ini beda. Kenapa? Karena ini kan istilahnya
suite-nya, bukan body utamanya langsung. Ini suite-nya. Ya, ini jubahnya teman-teman. Oke. Dan di sini sabuknya ada ininya seperti di XDX biasanya. Oke. Terus ya, ini bahannya juga sama kayak model spandek, ada bindil-bindilnya gini teman-teman ya. Ini keren sih. Oke, sekarang kita ke drivernya. Gimmick dari drivernya yang sangat keren itu ini teman-teman. Ini bisa dilepas progress key-nya. Ya. Ya, sekalipun ini kecil banget progress key-nya teman-teman, tapi ini bisa dilepas dan hati-hati bisa hilang, tapi ini nggak bisa ditekuk ya teman-teman. Kalau ditekuk bisa patah. Oke, itu aja sih, kita kembaliin dulu. Oh, satu lagi teman-teman, hal yang menarik teman-teman. Ya, ini kita lihat beltnya kosong ya, di bagian tengahnya kosong, tapi kalau kita masukin ini teman-teman, yang kita masukin, ya dia akan muncul teman-teman, ada itunya teman-teman ya. Ya, kita coba cabut sebentar, susah nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, dilihat. Nah, itu teman-teman ya. Jadi wow, this is amazing stuff, and this is very cool. Lihat detailnya teman-teman di bagian sabuknya ini bener-bener keren sih. Sekalipun mungkin progress key-nya aja yang nggak berwarna. Terus di sini ada holdernya sudahan. Ya, dapat 2 holder kanan kirinya. Ya, this is amazing stuff teman-teman. Oke, sekarang kita lihat secara artikulasi tangan teman-teman. Artikulasi ya, ini mentok karena ini kena pundaknya. Ya, pundaknya ini kurang oke, kurang bisa lurus ya. Terus kalau ke depan, tapi ini bisa 360 ya. Oke guys, terus ini bisa seperti ini ya, ini artikulasinya teman-teman ya, mentok seperti ini. Oh oke. Dan wow teman-teman, ternyata di bagian sikunya ini ada joinnya lagi teman-teman, beda banget dengan seri Shinkocho. Ya, ini contoh teman-teman ya, bisa kalian lihat. Ini itu satu ini doang, nggak ada lagi. Sebentar ya, ini doang, udah selesai gitu doang ya teman-teman ya. Ini biar lebih kelihatan yang putih kali ya. Nah, udah gitu doang teman-teman, gini doang sih. Nah, kita bandingin sama yang ini teman-teman, lihat ya, kita bandingin ya. Nah, ini teman-teman, nih, nah di sini tuh ada tekukannya lagi teman-teman, di sini teman-teman. Ini keren banget teman-teman ya. Sekalipun ini bukan Shinkocho, tapi ini really amazing teman-teman, serius. Jadi kalau teman-teman belum punya, cepetan deh, segera beli deh. Oke teman-teman ya, itu tadi artikulasi secara tangan. Terus secara kaki kita lihat ya, ini kakinya nggak bisa split. Oh, bisa kayaknya. Oke ya, ini mentok segini teman-teman, mentok segini doang. Tapi ini wow, ini kita dapat body versi 2 teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari saya. Dan kalau boleh saya nilai, ini dari first impression saya pegang ini, saya kasih nilai 9,5. Kenapa 9,5? Yang pertama, ini figur murah banget sebetulnya, tapi kenapa bisa mahal ya, nanti kita akan ulas. Sebelumnya saya mau selesaikan ini dulu ya. Yang pertama murah, 3.000 yen. Oke, cuma 390.000 doang aslinya teman-teman, cuma di sini aja beda. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, ini detail-detailnya semua ya, ini semua, ini perpaduan antara plastik sama karetnya itu oke banget, kece banget. Ini khususnya bagian bodi depan, bodi sama yang suite belakangnya ini keren banget. Sama yang di sini teman-teman. Nah, ini nggak tahu, ini bandai buildnya gila, ini gila. Mungkin bisa kasih nilai 10 juga ini teman-teman, asli gila detailnya. Terus yang kedua, yang ketiga di beltnya ini teman-teman, ini keren banget menurut saya. Bahkan sampai mirip banget sama DX nya teman-teman, ataupun menyerupai aslinya, itu mirip banget untuk beltnya
Ya, sayangnya cuman di progress key-nya aja tadi. Ya ini nggak mirip banget, cuman maksudnya polosan, tapi maksudnya masih oke, masih bisa ditoleransi. Makanya saya bisa kasih nilai 9,5 teman-teman. Oke, dan artikulasinya teman-teman. Nih di sikunya sekali lagi teman-teman. Sebentar. Oke, ini. Ya, ini teman-teman. Ini Shinkocho aja lewat teman-teman. Shinkocho nggak ada apa-apanya teman-teman. Jadi ini benar-benar badas banget ya istilahnya ya. Jadi bener-bener keren dah, sumpah. Buat teman-teman yang belum punya, cepetan beli deh daripada menyesal. Dan infonya reissue teman-teman. Oke. Terus yang ketiga teman-teman, yang kenapa saya bisa kasih nilai 9 teman-teman, ini karena artikulasinya ini masih oke, plus bodinya ini teman-teman. Kalau di serial Dragon Ball atau di SAF lainnya mungkin ya, ini tuh sudah memakai body versi 2, jadi nggak kayak seperti yang SAF Kamen Rider lainnya yang mungkin masih pakai body 1. Nah itu aja sih teman-teman. Oke ya, sekarang kita lanjut. Kenapa ini harga 3.000 yen tapi bisa mahal banget? Oke, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama teman-teman, demon-nya teman-teman. Kenapa bisa menjadi mahal? Oke, ini pertama 3.000 yen, berarti kalau sekitar 390 waktu itu. Jangan kusin sekarang ya, itu 390. Kalau kusin sekarang paling sekitar 450-450 ribu ya. Terus yang kedua, kenapa barang ini bisa menjadi mahal? Nah itu faktor yang kedua teman-teman. Ternyata banyak peminatnya tapi Bandainya sedikit memproduksinya. Saya kadang heran teman-teman sama Bandai. Misal nih, mereka bikin ini barang cuma 3.000 yen, tapi peminatnya banyak. Ini main form teman-teman. Kenapa nggak? Kalau memang produksinya maksudnya terlalu murah dia jualnya, mungkin kayak seperti promosi ya teman-teman. Sekalipun ini nggak ada weaponnya, senjatanya nanti di Vulcan, di SAF Vulcan, rilis April, ya itu nggak tahu juga bakal delay kena kasus corona ini atau enggak, saya nggak tahu. Tapi doakan aja teman-teman. Yuk mari berdoa aja supaya kasus corona ini segera selesai, epidemiknya ini benar-benar cepat kelar ya teman-teman ya, dan kita bisa memulai hidup kita menjadi normal lagi teman-teman. Oke, dan buat teman-teman yang kerja di rumah, saya ini aja sih, saya himbau aja juga karena saya sendiri juga di rumah terus. Jadi kalau bisa kalian juga jangan kemana-mana dulu deh sampai epidemik ini selesai. Oke teman-teman ya, lanjut lagi teman-teman. Ya ini kalaupun Bandai salah pasang harga atau dia promosi, ini 3.000 yen menurut saya murah banget dengan kualitas built-in yang seperti ini. Kayaknya Bandai ini main subsidi silang deh, tapi nggak tahu lagi ya, atau memang harga aslinya SAF tuh segitu teman-teman harusnya ya. Jangan-jangan yang 5.000 yen, 7.000 yen itu sudah di mungkin teman-teman, saya nggak tahu. Nah cuman menurut saya ini 3.000 yen dengan built-in yang seperti ini jelas murah banget. Dan menurut saya mungkin Bandai tidak produksi banyak, mungkin dikiranya nggak laku, cuman ya nggak tahu lah ya teman-teman ya, pemikirannya gimana. Dan ini barang ternyata laku banget, sehingga di Jepang pun itu open PO awalnya kan 3.000 yen, pada jual di harga 3.500an yen. Bahkan distributor kita itu jualnya aja pun di 4.500 yen. Ya itu amazing banget teman-teman, padahal SRP nya cuma 3.000 yen teman-teman itu. Dan yang membuat kenapa barang ini naik, karena pertama yang demandnya tinggi banget, yang kedua Bandai produksinya sedikit banget. Jadi otomatis sekalipun demandnya banyak, tapi kalau Bandai produksinya juga banyak, saya yakin harga nggak akan mahal, nggak akan mencapai 800. Itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, apa yang membuat ini mahal? Ya karena memang bagus ya. Sorry, yang ketiga nggak ada ya teman-teman ya, tapi memang ini bagus. Cuman ya itu tadi teman-teman, demandnya tinggi banget, semua orang suka. Plus apalagi zaman sekarang ini serial Kamen Rider ini mulai tayang, bahkan di Indonesia pun udah tayang semua. Jadi anak zaman now itu sudah tahu. Beda dengan angkatan saya yang generasi tahun 80-an lahirannya, dimana
Setahu saya dulu cuman si Kamen Rider Black ini, makanya ini paling mengena di hati para tokusatsunya Indonesia. Ya, itu aja review singkat dan penjelasan singkat dari saya mengenai SAF Kamen Rider Zero One ini. Sekali lagi teman-teman, buat kalian yang belum punya, cepetan segera cari dan beli. Dan infonya ini bakal reissue nanti di akhir Maret, cuman pasti bakal delay karena kasus corona. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti akan sebisa mungkin saya akan jawab ya teman-teman ya. Terserah kalian mau tanya apa mengenai kenapa harganya mahal atau gimana cara dapetin yang murah. Jujur nggak ada teman-teman. Kalau kalian berharap ini dapatnya harga 450, jujur saat ini nggak ada. Jujur aja teman-teman. Jadi jangan harap teman-teman bisa dapetin ini barang di bawah 500. Itu nggak ada teman-teman. Serius nggak ada. Sekalipun mungkin nanti reissue, saya yakin dengan waktunya yang terbatas banget ini, Bandai tetap akan melimit, tidak akan membuat supply over ya istilahnya ya. Over supply itu nggak akan teman-teman. Jadi Bandai pun tetap akan membatasi kuantitinya teman-teman. Ya saya nggak tahu tujuannya apa, cuman ya saya bersyukur saya bisa punya satu ya teman-teman ya, dan ini keren banget sih. Oke, demikian review singkat dan penjelasan singkat dari SAF Kamen Rider Zero One ini. Sampai jumpa di next review saya berikutnya. Bye. Jump to the sky turns to a rider.